Halo teman-teman, baik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasa kita ngobrolin dunia dagang, pertokoan dan perwarungan, dunia dagang eceran ya. Nah teman-teman, kemarin ada yang tanya soal kapan kita butuh karyawan untuk membantu kegiatan usaha kita. Ada 2 poin utama dan 1 poin alternatif. Makanya teman-teman simak sampai akhir video biar nggak ada yang ketinggalan. Nanti di poin alternatif saya kira teman-teman bisa langsung coba, bisa langsung praktekkan pas momentumnya ini tiba. Poin pertama, kalau bicara kapan usaha ini butuh dibantu, itu artinya pertama karena kondisi kegiatan usaha sehari-hari ini memang sudah tidak bisa ditangani sendiri, makanya butuh dibantu orang gitu kan, supaya lebih lancar kegiatan usahanya ini. Tapi kalau sebaliknya, misal usahanya masih belum stabil, rata-ratanya ya kadang kalau pas rame memang agak kerepotan, tapi nanti pas sepi sampai nganggur, sampai ngantuk-ngantuk, terus sepinya itu agak lama waktunya gitu ya. Nah itu kalian jangan gegabah langsung nambah karyawan juga, teman-teman harus kalkulasi. Contohnya gini, kalau misalnya toko kalian pembelinya udah makin banyak dan ini udah berjalan beberapa lama, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun kalian udah niteni, bahasa Jawanya niteni. Niteni itu apa ya? Mencermati gitu. Selama setahun ini kok pelanggannya udah makin banyak terus, cenderung stabil. Nah itu kan kalau kita harus nangani sendiri, nanti kalau ada antrian misalnya 3 orang, kita nangani 1 orang, yang 2 kan nunggunya mungkin terlalu lama karena yang satu masih milih-milih gitu. Nah itu udah poin pertama, kalian udah bisa mulai mempertimbangkan untuk punya karyawan untuk membantu di kegiatan usahanya, karena udah itu kerepotan itu ya, pembelinya udah makin banyak, terus sudah dalam kurun waktu yang cukup. Kalau baru seminggu rame ya belum bisa buat patokan hitungan teman-teman, siapa tahu seminggu rame besoknya terus sepinya sebulan, kan kita belum tahu teman-teman ya. Terus contoh yang lain, kegiatan usaha sehari-hari ini udah repot ditangani sendiri, itu ketika jumlah dagangannya makin banyak. Kalau tadi jumlah pembelinya makin banyak, sekarang barang dagangannya udah makin banyak, udah makin penuh. Kalau kalian angkat-angkat sendiri seharian nggak selesai, atau sambil melayani pembeli, sambil natain barang, sambil ngurusin stok barang, itu udah nggak bisa pegang semuanya. Nah itu kalian juga butuh dibantu karyawan ya, itu otomatis. Atau yang berikutnya, kegiatan usaha sehari-hari kalian ini dikatakan repot kalau kalian punya layanan delivery order dan ini udah cukup banyak pembeli atau pelanggan kalian yang menggunakan jasa delivery order dan kalian nganter sendiri. Jadi kan kalau kalian nganter otomatis tokonya ditinggal. Nah kalau ditinggal gitu nggak ada yang tunggu, toko harus tutup, kan sayang ya. Nah itu juga kalian bisa pertimbangkan buat ada karyawan. Selain itu juga mungkin kalau sering ditinggalnya bukan delivery order tapi misalnya keluar kota, kalian sering bepergian, daripada tokonya tutup, eman-eman toh, sayang ya, nggak apa-apa, dipertimbangkan untuk memiliki karyawan. Itu poin pertama soal kondisi kegiatan usahanya. Nah yang kedua adalah soal kondisi keuangan usahanya. Nah ini mulai dalam ini teman-teman ya, soal duit ini. Kalaupun usahanya udah makin repot gitu, tapi kalau kalian masih belum bisa menganggarkan keuangan untuk bayar karyawan, otomatis kalian tidak bisa nambah atau mengadakan tenaga kerja atau karyawan untuk membantu di kegiatan usahanya. Jadi harus dilihat keuangannya usaha kalian juga gitu ya. Kalian sudah punya cukup uang atau belum untuk operasional sehari-hari yang selama ini dulu, yang belum pakai karyawan ini. Satu. Kemudian sudah punya cukup uang belum untuk kebutuhan pribadi. Kalian kan butuh makan, butuh misalnya bayar-bayar bulanan, listrik dan sebagainya ya. Untuk kebutuhan pribadi kalian kalau ambilnya dari usaha itu juga harus dikalkulasi. Kemudian operasional toko yang lain, misalnya kayak ATK-nya, uang bensinnya, uang transportnya di toko, atau ada retribusi kebersihan atau apa. Pokoknya biaya-biaya yang timbul dari kegiatan usaha kalian sudah bisa dicukupi atau belum. Karena kalau nanti kita sampai punya karyawan, itu kan mau usahanya sepi, mau rame, itu karyawan tetap harus dibayar. Bukan berarti kalau sepi bayarnya sedikit, kalau rame bayarnya banyak, kan enggak. Namanya karyawan kan itu stabil ya gajinya ya. Itu pengeluaran yang tetap
namanya fixed cost atau pengeluaran tetap dari usaha kita. Itu harus dipertimbangkan teman-teman. Kemudian selain dihitung cukup atau tidaknya tadi dari operasional, dari untuk kebutuhan harian kalian, kebutuhan pribadi, kemudian untuk bayar karyawan nanti juga selain cukup atau tidak dihitung sudah stabil atau belum. Mungkin selama 3 bulan terakhir kalian lihat, oh jualan udah rame kok, pasti cukup lah kalau dikalkulasi segini. Nah itu 3 bulan terakhir, tapi coba lihat 1 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir. Nah kalau dalam jangka waktu yang cukup panjang ini omset, pendapatan atau laba kalian bisa pilih metode hitungnya sendiri, mau hitung dari mana. Intinya kalau pemasukannya itu sudah stabil dalam kurun waktu yang cukup panjang, setahun lebih lah. Nah itu mempermudah kalian untuk menghitung kira-kira nanti kalau punya karyawan bisa nggak menyisihkan anggaran untuk gaji karyawan tiap bulan atau tiap minggu gitu ya. Karyawan sendiri-sendiri juga ada yang kepingin digaji bulanan, ada yang pengen mingguan, ada yang 2 minggu sekali. Nah kalian bisa kalkulasi. Jadi kalau keuangan usahanya belum stabil, kadang kalau pas rame ya kayaknya duit ada aja gitu, tapi kalau pas sepi itu sampai mengais-ngais istilahnya nunggu-nunggu konsumen kok nggak datang-datang gitu ya. Kalau masih seperti itu saya kira itu belum stabil dan masih terlalu riskan kalau kalian harus mengadakan karyawan. Riskan nanti nggak bisa bayar gaji karyawan, riskan juga nanti kebutuhan kalian sendiri jadi terganggu. Mending capek tapi tidak ada beban yang lebih dari sisi keuangan gitu ya teman-teman. Itu 2 poin utama. Nah sekarang poin ketiga adalah poin alternatif. Ini yang tadi saya bilang mungkin kalian malah bisa coba. Jadi kalau kalian ragu apakah usaha saya nanti bisa bayar karyawan secara jangka panjang atau belum, kalian bisa coba di poin alternatif ini sebagai alternatif sekaligus sarana percobaan gitu ya. Kalian bisa merekrut gitu ya karyawan, mengadakan karyawan itu di momen-momen tertentu dan di jangka waktu yang tertentu. Jadi misalnya itu waktu liburan Natal, Tahun Baru, Lebaran, puasa, atau liburan sekolah, atau momentumnya apa di tempat kalian kan mungkin beda-beda ya, tiap daerah mungkin ada libur-libur tertentu. Atau kalau misalnya kalian bukan pedagang toko, tapi pedagang makanan misalnya ya kalau pas dapat pesanan, itu ya, dapat pesanan agak banyak, kalian bisa minta bantuan orang lain untuk ikut kerja, hanya untuk pesanan itu saja. Nanti setelah pesanan selesai, dibayar dan ya sudah selesai. Nanti gampang kalau ada pesanan lagi dipanggil gitu ya. Itu kalau yang makanan. Tapi kalau toko ya misalnya tadi pas liburan itu kita ambil contoh yang gampang, puasa Lebaran. Biasanya puasa Lebaran kan bersamaan dengan liburan sekolah kalau sekarang ya. Nah itu kalian bisa coba ajak siapalah tetangga atau keponakan atau saudara atau siapa yang cuman liburan itu cuman di rumah aja, bisa diajak untuk yuk bantu saya di toko gitu. Nanti sekalian kamu belajar, sekalian kamu ngisi waktu liburan, dapat duit gitu, dapat uang saku. Nah itu sekalian kalian juga bisa jadikan itu sebagai sarana belajar. Nah jadi nanti ketika saudara atau tetangga atau teman itu bantu-bantu di tempat kita, kita bisa sambil kalkulasi nih. Oh iya kalau saya ketambahan 1 orang, tempatnya cukup nggak? Kemudian saya harus mengeluarkan biaya untuk apa saja, kira-kira jumlahnya berapa, terus kondisi jualan ini jadi terbantu atau enggak, kalian bisa lihat dari situ. Kalau ternyata dari momentum yang pendek itu aja dengan bertambahnya karyawan tidak membantu kegiatan usaha kalian, ya berarti kan memang belum butuh-butuh banget karyawan gitu ya. Tapi kalau dari situ kalian bisa merasakan, oh ya setelah ada karyawan, setelah ada teman, setelah ada saudara ponakan yang membantu, kerjaannya jadi lebih gampang, jadi lebih mudah, jadi lebih cepat gitu misalnya ya. Oh, konsumen ditangani lebih cepat dan sebagainya. Nah kalian mulai bisa ngitung selanjutnya. Oh kalau gitu tiap hari mereka masuk dikaji sekian, seminggu sekian, enaknya biar sama-sama enak tiap minggu gajiannya atau tiap bulan atau bagaimana. Nah itu bisa buat sarana belajar. Nanti ketika mereka ini liburannya udah usai kan mereka ada yang sekolah ya sekolah lagi, kalau ada yang berkegiatan lain ya kegiatan lain lagi. Selesai sampai di situ kita tidak punya tanggungan jangka panjang untuk menggaji karyawan, jadi memanfaatkan waktu liburan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pas puasa Lebaran ya bisa kita manfaatkan untuk memberi THR ke teman, ke saudara atau tetangga itu tadi ya, daripada di rumah nggak dapat duit, yuk bantuin saya di toko, nanti kan dapat duit lumayan buat Lebaran gitu. Nah itu mungkin
sharing yang bisa saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.